Malam anak-anak kami sekalian, ketemu lagi dengan Mr. Alpen. Bagaimana kabar anak kami? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan bab terakhir di sejarah kelompok peminatan ya, sejarah kelas 10. Ini merupakan bab terakhir di semester 1. Nah, adapun topik materi kita kali ini yaitu historiografi Indonesia. Nah, jadi materi kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahap-tahap penelitian sejarah. Nah, jadi setelah tahap penelitian sejarah itu tentu penulisan sejarah itulah yang dimaksud dengan historiografi sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan historiografi ataupun perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini kita akan mengkaji nanti ada 3 historiografi Indonesia itu nanti akan dikaji menjadi 3. Yang pertama adalah historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional maupun modern. Nah, mari kita bahas. Pertama, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan historiografi. Nah, jadi historiografi itu dapat kalian baca di sini, kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis ya. Nah, dan secara luas itu merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Nah, kemudian historiografi tentang topik khusus itu melingkupi tentang bagaimana sejarawan mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan juga pendekatan teoritis tertentu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pengertian historiografi ya nak ya. Nah, masuk kita yang pertama, kita akan bahas bagaimana karakteristik atau ciri-ciri penulisan sejarah pada masa tradisional. Nah, di sini perlu saya sampaikan, kalau dikatakan historiografi tradisional berarti artinya penulisan sejarah pada masa klasik atau pada masa kerajaan. Nah, jadi kerajaan di Indonesia itu kan ada kerajaan Hindu-Buddha yang pertama, kemudian kerajaan Islam. Nah, jadi muncul pertanyaan, bagaimana sih sebuah sejarah itu dituliskan pada masa itu, pada masa kerajaan itu maksudnya historiografi tradisional. Mari kita ikuti ciri-cirinya. Yang pertama, penulisan sejarah itu disebut dengan religius sentris atau sering juga nanti disebut dengan istana sentris. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dituliskan mengenai sejarah pada zaman ini itu berpusat pada raja ataupun keluarga raja ya, ataupun kaum bangsawan pada saat itu. Kemudian masih bersifat feudalistis aristokrasi ya. Nah, yang dibicarakan di sini hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal ya. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, religium magic. Artinya bahwa di sini penulisan sejarah itu masih menggabungkan antara kenyataan dan ilmu gaib lah kita katakan ya. Nah, kemudian tidak begitu membedakan hal-hal yang hayal ya dan yang nyata begitu. Nah, kemudian yang kelima, tujuan penulisan sejarah tradisional itu semata-mata hanya untuk menghormati dan meninggikan kedudukan seorang raja pada zaman itu ya. Nah, jadi di sini boleh kita lihat nanti bahwa yang kita lihat ke-6 ya, masih bersifat regiosentris atau kedaerahan ya. Nah, jadi setiap daerah atau boleh kita katakan setiap kerajaan itu menuliskan sejarahnya masing-masing ya. Nah, boleh kita katakan penulisan sejarah itu masih berkepentingan untuk kerajaan daerah tersebut lah. Kemudian yang ketujuh, raja atau pemimpin itu dianggap mempunyai kekuatan gaib atau karisma ya, bertua sakti itu artinya. Nah, jadi kalau di dalam ilmu yang sebenarnya ya kan, kita tidak bisa menerima yang namanya kekuatan gaib, karisma ya kan. Nah, karena tidak ilmiah begitu ya. Nah, oke. Nah, jadi historiografi tradisional itu misalnya ya, di sini dapat kalian lihat contohnya sejarah Melayu ya, hikayat raja-raja Pasai, hikayat Aceh, babat Tanah Jawi, babat Pajajaran, babat Majapahit, babat Kartasura dan lain sebagainya ya. Cukup banyak kita temukan di Nusantara kita ya, peninggalan-peninggalan dari kerajaan atau masa tradisional atau klasik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa historiografi tradisional itu masih dituliskan dengan cara subjektif ya. Nah, belum menuliskan apa yang sebenarnya begitu ya anak-anakku sekalian. Itu kesimpulannya daripada historiografi tradisional. Sekarang kita masuk historiografi kolonial. Berarti ini penulisan sejarah pada masa penjajahan atau pada masa kolonialisme dan juga imperialisme ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya di sini nanti penulisan sejarah itu masih menonjolkan peranan bangsa Belanda ya atau bangsa Eropa lah dalam aspek politik, ekonomi dan institusional. Kemudian yang kedua, berisi perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang dilakukan oleh pahlawan nasional, merupakan ekspresi dan semangat nasionalistis yang berkobar-kobar. Tokoh-tokoh nasional menjadi simbol nasional ya, kenasionalan pada saat itu ya. Oke, kemudian kita masuk historiografi nasional ya.
Yang pertama itu mengingat adanya nanti karakter dan nation building ya. Nah, jadi di sini sudah mulai dipikirkan bagaimana bukan lagi hanya membangun yang namanya fisik ya, bangunan fisik, tapi di sini sudah mulai membangun karakter manusianya. Nah, kemudian di sini nanti cara penulisannya sudah Indonesia sentris, bukan lagi seperti tadi Raja sentris ataupun Eropa sentris, bukan lagi ya. Nah, yang ketiga sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya ya. Nah, kemudian yang keempat disusun oleh orang-orang atau penulis-penulis Indonesia sendiri, mereka yang memahami dan menjiwai dengan tidak meninggalkan syarat-syarat ilmiah. Jadi kata kuncinya anak-anakku sekalian, dalam historiografi nasional ini nantinya sudah ditulis melalui kajian-kajian ilmiah sesuai dengan keilmuan ya. Nah, begitu. Kemudian sejarah nanti di sini contohnya ya, contoh historiografi nasional itu misalnya sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini juga jelas editornya Sartono Kartodirjo ya. Nah, misalnya sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai jilid 6 ada itu ya. Nah, kemudian peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi contoh-contoh buku yang ditulis ini, laporan sejarah ini itu sudah ditulis dengan kaidah-kaidah keilmuan yang sesungguhnya ya. Nah, artinya bahwa apa yang dia tuliskan itu sudah dapat diterima secara ilmiah, secara akal oleh manusia sekarang begitu ya. Nah, itu ciri-ciri daripada historiografi nasional. Oke, nah apa sih tujuan penulisan sejarah atau historiografi ini? Yang pertama untuk mengaitkan masa lalu dan sekarang, dan arsitektur yang terbentuk pada masa kini bukanlah hal yang terpisah dari arsitektur masa lalu. Artinya anakku sekalian, dari masa lalu yang kita tuliskan itu kita dapat belajar mana yang baik itu kita kembangkan, mana yang buruk itu kita tinggalkan. Jadi kita manusia bangsa ini belajar dari masa lalunya ya. Nah, yang kedua untuk memahami latar belakang terbentuknya artefak atau pengaruh yang membentuk artefak-artefak tersebut, bermanfaat bagi peneliti dan pembuat karya ilmiah, bermanfaat bagi arsitek untuk menambah inspirasi dan merancang begitu ya. Nah, itu tujuan historiografinya. Nah, jadi untuk penulisan sejarah itu sangat penting. Kemudian fungsi, kita lihat fungsi historiografi itu apa sih? Nah, ada nanti fungsi genetisnya, fungsi gen ya. Nah, fungsi genetisnya ini untuk mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Nah, fungsi ini terlihat pada sejumlah penulisan sejarah seperti Babat Tanah Jawi misalnya ya, sejarah Melayu dan Prasasti Kutai misalnya. Kemudian ada juga fungsi didaktis. Nah, fungsi didaktis ini artinya fungsi yang mendidik ya. Artinya dalam karya-karya sejarah banyak membuat pelajaran, hikmah ya, suri teladan yang penting bagi para pembacanya, terutama kita sebagai generasi penerus begitu ya. Nah, kemudian ada fungsi pragmatis juga. Fungsi pragmatis ini itu berkaitan dengan upaya untuk melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan juga berwibawa ya. Nah, itu dia. Nah, adapun prinsipnya, prinsip historiografi itu yang pertama, kejadian itu diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. Nah, itu dia ya. Jadi ingat dalam penulisan sejarah itu harus dituliskan secara kronologis. Kalau dikatakan secara kronologis berarti berurutan sesuai dengan waktunya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada penentuan fakta kausal. Nah, kausal itu adalah penyebab dan akibat. Nah, ya artinya akibatnya apa, latar belakangnya apa gitu. Kemudian perlu adanya periodisasi berdasarkan kriteria tertentu. Periodisasi itu berarti pembabakan. Nah, tujuan daripada periodisasi ini artinya untuk lebih cepat kita memahami peristiwa yang terjadi masa lalu ya. Nah, kemudian perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah ya. Nah, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima kan gitu ya. Nah, itu sebabnya perlu kajian. Memerlukan episode-episode tertentu. Bila bersifat deskriptif, maka perlu proses mengurutkan peristiwa itu secara kronologis. Nah, kemudian yang ketujuh, prinsipnya adalah bersifat deskriptif analitis ya. Artinya pemaparan yang cukup sudah dianalisis ya. Nah, begitu. Kemudian adapun kelemahan dari historiografi itu nanti yang pertama, sikap pemihakan sejarawan terhadap masa-masa tertentu ya. Ada kalanya nanti para peneliti sejarah itu memihak gitu ya. Nah, kemudian sejarawan terlalu percaya kepada berita sejarah ya. Nah, pengukir berita sejarah. Kemudian yang ketiga, nanti sejarawan itu gagal mengungkap maksud-maksud apa yang dilihat dan didengar serta menurunkan laporan atas dasar prasangka keliru.
Sejarawan memberikan asumsi yang tak beralasan ya terhadap sumber berita. Kemudian ketidaktahuan sejarawan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi ini boleh kita katakan keterbatasan lah ya. Nah, kemudian sampai disitulah materi kita ya. Nah, sampai ketemulah materi di kelas 10, tetapi kita akan ketemu di semester 2 ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami. Sampai jumpa. Salam dari Sir Alpen.